Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku siswa-siswi Madrasah Aliyah, terutama untuk kelas 11, berikut adalah pemaparan materi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari identifikasi dan menangkap makna atau memahami makna teks eksplanasi. Lalu untuk bab 2 subbab C ini kita mempelajari menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Maka tujuannya agar kalian mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan menelaah kebahasaan atau unsur-unsur bahasa teks eksplanasi. Baik, bagaimanakah struktur teks eksplanasi? Maka mari kita identifikasikan apa itu strukturnya. Pertama, bahwa dalam teks eksplanasi memiliki beberapa karakter ya. Jadi teks eksplanasi memiliki beberapa karakter yang ada pada strukturnya. Pertama adalah bagian pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Intinya adalah mengenali sesuatu yang akan diterangkan ya. Apa itu? Bisa pengertian-pengertian yang fenomena atau kejadian yang akan kita terangkan atau kita tulis dalam teks itu. Jadi bagian pertama itu pengenalan dulu, pengenalan fenomena yang akan kita tulis. Yang kedua, ada penggambaran rangkaian kejadian atau urutan rangkaian kejadian, explanation sequence, yaitu merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi apa penyebabnya, lalu apa nanti akibat atau dampak yang terjadi apabila kejadian itu telah terjadi. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian tersusun secara kronologis ataupun gradual ya. Jadi dalam hal ini ada fase-fase urutan kejadiannya, mulai dari urutan awal, penyebab awal, lalu kejadian yang berlangsung sampai pada dampaknya bisa juga. Rincian berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Jadi ada dua rincian ya, ada rincian kronologis dan rincian kausalitas. Ini bisa dua-duanya ada atau bisa salah satunya ada. Kausalitas itu penyebab, sebab akibat. Peristiwa ini apa penyebabnya, apa akibatnya. Kalau yang tadi rincian bagaimana itu, bagaimana urutan-urutan kejadian yang saling berurutan itu membentuk suatu peristiwa. Yang ketiga, bagian terakhir dalam teks eksplanasi adalah ulasan atau review. Review ini bisa berupa penilaian kita ya, mungkin berupa saran-saran ya, komentar tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi ulasannya mengomentari konsekuensi. Nah, strukturnya bisa kita lihat pada bagian itu, mulai dari identifikasi fenomena, itu bagian yang awal berupa latar belakang kejadian, atau bisa juga pengertian-pengertian atau identifikasi ya, pengenalan kejadian yang akan ditulis, atau dipaparkan dalam teks eksplanasi. Lalu proses kejadiannya, bisa kronologisnya, bisa penyebabnya, lalu ulasannya, komentarnya, interpretasi kita, bagaimana menyikapi peristiwa yang telah terjadi itu. Nah, setelah kita mengidentifikasi, nanti kalian bisa berlatih untuk menunjukkan, misalkan ini ada teks eksplanasi sebelumnya ya, bisa kalian pilih teks eksplanasi tentang sosial atau tentang peristiwa alam, fenomena alam. Maka bisa kalian cari bagian teksnya, manakah bagian identifikasi fenomena, apakah di alinea pertama, kedua, atau alinea berapa, lalu proses kejadiannya bagaimana, yang itu menunjukkan pada alinea keberapa bagian itu, lalu ulasannya yang mana. Silakan kalian pelajari atau kalian kerjakan untuk sebagai bagian dari pembelajaran. Berikutnya, kegiatan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Menelaah itu apa? Menelaah itu mempelajari, bisa menganalisis juga sebenarnya.
ya mendalami dan mempelajari kebahasaan, unsur-unsur tata bahasa, unsur-unsur pemakaian kata, pemakaian unsur bahasa, penggunaan kalimat dan sebagainya dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi ada beberapa unsur bahasa yang terdapat di dalamnya. Pertama ada konjungsi kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Jadi konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata hubung. Kata hubung yang kalau kausalitas berarti yang menerangkan unsur sebab akibat. Misalkan ada antara lain sebab karena oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga dan sebagainya. Ini adalah konjungsi kausalitas, konjungsi yang menghubungkan hubungan sebab akibat ya, antara dua unsur yang dipisahkan oleh konjungsi itu. Lalu ada konjungsi kronologis ya, konjungsi hubungan waktu. Kronologis itu berarti urutan waktu kejadian, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, mungkin bisa sebelumnya. Itu masuk pada konjungsi kronologis. Teks eksplanasi yang berpola kronologis, konjungsi kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contohnya ini, pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, setelah 7 bulan, selama bulan ke-8 dan seterusnya. Itu adalah contoh keterangan waktu. Penggunaan keterangan waktu yang ada pada teks eksplanasi yang berpola kronologis. Nah, untuk berlatih maka sebelumnya ini berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya ya. Ini misalkan kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda ya. Jadi baik konkret maupun abstrak. Contoh demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah. Jadi bukan kata ganti orang. Jadi kata ganti lebih ke kata ganti benda. Jadi kata ganti langsung pada merujuk pada benda atau fenomena yang diterangkan itu. Jadi bisa dengan kata ganti itu ya, kejadian tersebut. Misalkan begitu. Terlihat, terbagai, terwujud. Ini adalah ada kata kerja pasif. Oh ini. Jadi setelah kata kerja konkret kata ganti atas kata benda yang konkret maupun abstrak, maka juga ada kata kerja pasif ya. Terbagi, terwujud ya, bisa terjadi, terakhir, dimulai, ditimbun dan sebagainya. Itu kata kerja pasif. Nah ini, jadi untuk sebagai latihannya silakan kalian cari unsur kebahasaan yang ada teks eksplanasi, yang ada pada teks eksplanasi yang kalian baca, yang mana itu ada di subbab sebelumnya. Nanti contoh penggunaan ini ada kaidah kebahasaan konjungsi kausalitas misalkan. Kalian cari kata yang termasuk konjungsi kausalitas, lalu contoh penggunaan dalam kalimatnya. Bisa kalian tulis di buku tulis ini. Silakan dilatih aja untuk berlatih untuk mempelajari lebih dalam tentang kebahasaan, kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Sebenarnya di samping ada kaidah kebahasaan, maka tentu ada istilah-istilah yang merujuk pada teks eksplanasi yang sesuai dengan peristiwa atau fenomena yang telah diterangkan atau dipaparkan dalam teks eksplanasi. Misalkan tentang bencana alam, berarti ada istilah-istilah bencana alam, mungkin tentang erupsi ya. Mungkin pokoknya istilah-istilah yang berkaitan dengan teks eksplanasi yang diterangkan. Di samping ada kata atau unsur-unsur bahasa tambahan seperti konjungsi, keterangan waktu dan sebagainya. Silakan, selamat belajar, semoga sukses ya. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa kalian tanyakan baik melalui chat group maupun chat pribadi. Silakan, selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga diberi kesehatan dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.